jadi Al-Quran itu wahyu, hadis itu wahyu juga. Hadis itu bagian dari penjelasan wahyu, Bang. Berarti Al-Quran perlu dijelaskan. Perlu dijelaskan lewat hadis. Oke, di Quran mana? Di Quran mana bahwa Al-Quran perlu dijelaskan? Loh, itu loh tadi isyaratnya atiullah wa atiur rasul. Di situ tidak ada ayat yang berbunyi Al-Quran perlu dijelaskan. Apakah Al-Quran kurang jelas? Bahasa Allah kurang jelas sehingga minta dijelasin lagi sama orang? Tapi gini aja, Bang. Tapi gini aja, intinya begini. Oke. Intinya kan kalian itu kalau sholat disuruh pakai bahasa Arab, betul? Betul. Kenapa ada bahasa Ibrani di situ? Amin itu. Amin lagi, balik lagi ke amin. Udah Iya, dijelasin. katanya sholatnya suruh pakai bahasa Arab. Tapi ada bahasa Ibrani di dalamnya. Oke lah, Bang. Kita kasih kesempatan muslim yang lain, Bang, ya. Amin itu artinya mudah-mudahan loh, Bang. Mudah-mudahan dikabulkan. Mana ayatnya Itu yang loh. bilang amin mudah-mudahan? Itu di dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan itu bahasa Arabnya bukan amin. Bahasa Arab mudah-mudahan itu asa, bukan amin. Loh, Bahasa Arab itu gimana? Bahasa Arab itu garis. Udah belajar dulu dah. Aduh, sulit dia, Bang, ini jawab. Oke, Bang. Bahasa Arab. Sampai ketemu Aduh, lagi. Oke. Oke. Berat ini sudah. Silakan, Anaba, nyalakan kamera Anda. Baik. Perkenalkan diri dulu ya, Anaba ya. Saya seorang Kristen. Ya, saya kebetulan mendalami agama Islam. 13 tahun lamanya saya mendalami agama Islam. Makanya karena saya tahu agama Islam itu apa, makanya saya mengundang Anda kemari dan ingin membawa Anda kepada jalan yang benar. Silakan. Masya Allah banget ya. Masya Allah banget seorang Kristen yang memahami Al-Quran. Masya Allah banget. Ya. Luar biasa. Saya juga saya sebagai Islam mengakui kalau saya tidak ahli dalam Al-Quran. Bahkan dikatakan di dalam hadis, akal wanita itu tidak sempurna, separuh. Betul? Betul tidak? Tapi wanita bisa segalanya. Anda salah. Wanita bisa segalanya. Wanita dikasih kemampuan untuk mencari nafkah, ngurus anak, Nah, dan itu betul. lain-lain. Tapi bertentangan Tadi dengan omongan Muhammad. Tadi saya sudah ngeliat apa namanya ya, ngeliat live Anda dengan tadi Bapak sebelum saya tentang amin. Amin dalam Al-Quran itu artinya kabulkan, dan itu bahasa Arab. Tidak ada amin artinya kabulkan. Anda boleh lihat, Oke, di Quran amin surat itu berapa, artinya apa. ayat berapa yang artinya amin itu kabulkan? Kalau ada, saya terjun dari Monas. Tidak ada di dalam Al-Quran itu bahasa Arab. Duh, ada bahasa Inggris, katanya, ada bahasa katanya Itali. bagaimana? Itu bahasa Katanya Arab. ada dalam Al-Quran. Loh, saya tidak menjawab itu ada dalam Al-Quran. Oke, Saya berarti bilang itu bahasa Arab. Oke, baik, Ya kan? baik, Nah, baik. Saya Anda jawab dulu ya. berdoa. Oh ya, Dengar. silakan Anda Dengerin dulu dulu, bicara. kasih kesempatan Silakan. kita bicara. Oke, Karena dari silakan. tadi Anda terus yang bicara ya. Silakan. Setiap orang berdoa pasti ujungnya amin. Kalau Anda amin kan? Silakan Iya Anda kan? selesaikan dulu bicara. Nah, amin itu dari cara penulisannya aja kita sudah berbeda. Dan artinya juga pasti sudah berbeda. Dalam Al-Qur'an, dalam bahasa Arab, amin itu bahasa Islamnya itu, bahasa Arabnya itu kabulkan. Dan di surat Al-Fatihah itu kita berdoa. Sudah bisa gantian belum? Surat Al-Fatihah itu artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa nih? Pemilik hari pembalasan. Dan terakhirnya itu amin, kabulkanlah. Di mana di situ aminnya? Nggak ada, itu kami Iya, sendiri. makanya saya bilang Kami kalian sendiri yang tambah-tambah mengucapkan sendiri, amin. betul. Karena kami ingin dikabulkan doa dari isi Al-Fatihah itu. Sudah bisa saya gantian sekarang?
Nah, silakan. Baik, baik ya. Kita kasih semangat dulu. Ya, jadi saya teringat dengan perkataan Muhammad bahwasanya wanita itu memang akalnya separuh, ya. Kalau ngomong suka asal-asalan. Enggak. Saya nggak Tidak ada. asal-asalan. Loh, katanya tadi saya boleh ngomong. Apakah saya boleh bicara? Silahkan. Baik. Kalau kita membaca Al-Quran, walaupun dibaca sampai ayam tumbuh gigi, tidak akan Anda pernah menemui ada kata amin di situ. Tidak ada. Ya. Dan tidak ada di dalam bahasa Arab manapun bahwa amin itu artinya kabulkanlah. Nggak ada. Anda mau cari di kamus manapun bahasa Arab amin itu tidak ada yang artinya kabulkanlah. Arti amin itu artinya amanah, orang yang terpercaya. Itu muncul di dalam Al-Quran ketika ayat itu disematkan kepada Yusuf. Yusuf itu disapa, hai orang yang terpercaya. Di situ bahasa Arabnya amin. Gak ada. Nah, sebenarnya ini bisa kita buktikan dari adanya hadis. Ada sebuah hadis, ya, di mana hadis itu mengatakan bahwa barang siapa yang mengucapkan amin sehabis dia sholat, maka nanti pahalanya itu atau doanya itu dijama atau apa dan sebagainya. Seperti itu kurang lebih bunyi hadisnya. Disambut oleh malaikat, begitu kurang lebih hadisnya bunyi seperti itu. Tapi di situ tidak dijelaskan apa arti amin itu. Makanya orang Islam sampai sekarang bingung apa arti amin itu. Bingung. Lalu Nah, sebagai orang katanya Islam, tadi saya saya juga bicara ini. Saya bicara ini silahkan. katanya. Nah, gini, kalau Anda ketik di Google, ya, pasti nanti akan keluar. Kalau amin berarti kalau amin agak panjang artinya kabulkanlah. Tapi itu ngarang bebas. Ngarang bebas. Nggak ada di satu rujukan pun arti amin itu adalah kabulkanlah. Nggak ada. Nah, sekarang begini. Ternyata orang-orang sebelum Islam, ya, seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, mereka memang biasa mengucapkan seperti itu. Sampai sekarang, sampai detik ini, coba pergi ke gereja-gereja yang masih yang ortodoks, ya. Mereka itu mengucapkan amin, ya. Mereka mengucapkan amin. 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 Amin ada. Nah, makanya secara logika, secara ilmiah sangat patut diduga keras orang Islam niru-niru. Padahal ada sebuah hadis yang mengatakan, barang siapa yang meniru suatu kaum, maka kamu termasuk golongan dari mereka. Tidak ada di dalam Quran kalau selesai baca Al-Fatihah harus baca amin. Nggak ada. Kalau ada saya terjun dari Monas. Nggak ada. Silakan. Ya memang tidak ada. Dalam Al-Quran ini tidak ada amin. Al-Fatihah ini mengandung doa. Aminnya datang dari mana kalau begitu? Aminnya menyadarkan kita sendiri. Kita aminkan Datangnya doa dari mana? ini. Pasti dari nyolong. Hei, Dari meniru amin orang-orang itu Yahudi dan Nasrani, saudara. dari tulisan aja Islam sama Nasrani sudah beda. Beda tulisan itu beda arti. Oke, coba rujukannya dari mana arti amin itu? Kabulkanlah, di mana ayatnya? Amin itu bahasa Arabnya, bahasa Oke, amin coba. itu bahasa Coba berasal dari sekarang bahasa kita buka Arab. Google Translate. Bukan amin dari Al-Quran. Baik, saya buka Google Ya. Translate ya. Saya buka Google Translate, saya ketik di sini kabulkanlah. Apa bahasa Arabnya ya? Sebentar. Dari mana kebuka amin artinya kabulkanlah? Indonesia Arabik ya. Bentar. Indonesia Arabik. Nah, ini. Ya. Kabulkanlah. Nih. Saya ini balik ya kamera saya sebentar. Biar kita pakai data ya. Sabar. Saya balikkan dulu kamera saya sebentar. Tep. Nah, sudah ya, sudah balik ya nih. Ini saya bikin Google Translate. Ya. Kabulkanlah sebentar. Kabulkanlah. Huruf H tuh nih.
Itu yang muncul nih. Kabulkanlah ini. Ini Arabnya nih. Nih. Sama itu. Qabul. Ya, tuh. Sama. Qabul itu bahasa Arab. Itu bahasanya, itu bahasanya. Oke, Tapi sekarang artinya, nih, apa bahasa Arabnya kabulkanlah? Sama ini. Nih. nih, itu bahasanya, bahasa kabulkanlah bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya kabulkanlah. Ya, terus amin. Artinya Amin. gimana Amin sih? dari mana amin? Arti dari amin. Ya Allah, terimalah doa kami. Ih, dari mana arti amin ya Allah terima deh? Datangnya dari mana? Hei, nih, Berat ini. Oke. lihat, Coba kita kasih kata per kata yuk. Nah. Kata per kata. lihat. Iya, sebarang. Ya. Amin, amin. Lihat. Amin itu kan cuma satu kata. Amin kan cuma satu kata, betul? Ditanya. Amin memang satu kata. Oke, amin satu kata. Tapi Dari mana di situ? Di mana di situ ada? amin, Ya Allah, ada Amin. yang kabulkanlah doa kami. Dari mana? Kaminya dari mana? Kabulkanlahnya dari mana? Makanya saya bilang, Ibu Ana, itu sebenarnya jiplak dari orang Yahudi dan Karesteng. hati-hati bang kalau ngomong. Ini bisa dijadikan penistaan agama. Oh, kan? Penistaan kan? Iya, Penistaan jelas. sudah Karena saya resmi. dari kemarin memantau kalian bikin channel Penistaan. langsung ini, kalian menghina agama kami. Hati-hati kalau bicara. Oke, sekarang saya tanya secara Kami tidak ilmiah. pernah menjatuhkan Baik, agama kalian, sekarang saya tapi tanya kalian secara yang ilmiah. menjatuhkan agama kami. Begini, Ibu Ana pelan. Hati-hati ya, Bang. Tarik napas, tarik napas. Tarik napas. Tarik napas ya. Anda Ya, oke. seenaknya menghina agama kami. Sekarang saya tanya, Itu betul nggak soal- orang Kristen? dengar. Sebentar, Ibu Itu Ana. soal Oke, silakan Anda kepercayaan. bicara dulu. Silakan Anda bicara dulu. Yuk, Itu silakan Anda soal bicara dulu. kepercayaan buat kami. Agama ini kitab kami. Agama Al-Quran ini kitab kami. Anda punya kitab sendiri yang Anda percayai. Jadi jangan sekali-sekali menjatuhkan agama kami, Bang. Apalagi kitab kami. Sudah? Ngerti Anda? Sudah? Jangan sok tahu. Sudah belum? Sudah? Udah. Oke, baik. Sekarang saya tanya dulu sama Anda. Betul sebuah fakta dan kenyataan bahwa orang-orang Kristen sampai hari ini mereka mengucapkan amin, amin seperti itu. Betul atau tidak? Saya tahu. Amin. Oke, yang mereka baik, omongin. baik, Saya baik. tahu. Baik. Sekarang masalahnya begini. Di dalam fakta sejarah ternyata perkataan amin ya yang merupakan penutup sebuah entah itu doa, entah itu pernyataan berkat, entah itu pernyataan imam dan lain sebagainya, itu sudah diucapkan. Lalu datang nih agama dari Arab Saudi. Iya kan? Agama dari orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy penyembah berhala. Datang mereka bilang-bilang amin juga. Ternyata di Quran kagak ada. Saya sudah baca ini Al-Fatihah ini. Ya memang. Ya, nggak ada di sini kata amin setelah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggak ada di situ. Selesai. Waladdallin nggak ada aminnya. Datang dari mana itu aminnya? Coba. Emang saya bilang di Al-Quran ada amin. Iya, karena Dari tidak awal ada. saya nggak Kenapa bilang kalian di Al-Quran tambah-tambah? ada amin. Saya kan nggak bilang di Al-Quran ada amin, Bang. Betul, makanya saya bilang kenapa kalian tambah-tambahi aminnya? Lah, itu untuk bahasa kami sendiri sebagai hamba Allah dong. Datangnya dari Dengan penuh mana harapan kami amin itu? berdoa. Padahal amin itu bahasa Ibrani yang artinya terjadilah demikian. Artinya itu sungguh terjadilah yang demikian itu. Makanya di dalam ucapan berkat dan kutuk, saya bacakan ya nih. Di dalam ucapan berkat dan kutuk, di dalam perjanjian lama ya, itu diucapkan ketika para imam memberkati ataupun membacakan berkat ataupun kutuk kepada seluruh orang Israel. Misalnya nih, saya kasih ayatnya lagi nih. Nih, misalnya. Sabar ya, sabar nih. Nih, misalnya di dalam Ulangan pasal yang ke-27. Nih. Nih ya, misalnya.
Kita bukakan Ulangan pasal yang ke-27. Saya mulai ya. Nih. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah atau ibunya, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tuh, jelas. Ada kata amin jelas di situ. Nah, orang Islam aminnya dari mana? Coba, di Quran nggak ada. Penutup doa harus mengucapkan amin, nggak ada di Quran. Cari sampai Quran Anda lepas jadi 5, nggak bakal ada. Saya kan bilang dari tadi di Al-Quran memang tidak ada, bos. Nah, makanya karena tidak ada, maka secara logis dipastikan pasti akibat ikut-ikut orang Yahudi dan Nasrani. Susah kalau ngomong sama orang yang memang mau ngejatuhin agama lain. Bukan mau menjatuhkan. Kalau saya nggak ada toleransi. Kalau Oke, soal sekarang saya agama, tanya, dari mana datangnya amin? Jelasin dari mana datangnya amin. Kok dari mana datangnya amin sih? Kita ini bangsa beraneka ragam negara, punya bahasa masing-masing. Bahasa Inggris artinya begini, amin dari bahasa Arab artinya begini. Baik, sekarang saya tanya, Anda percaya bahwa Quran itu kitab yang lengkap menjelaskan segala sesuatu? Percaya? Oke, menurut Al-Quran dari mana datangnya dari amin? Kok tanya lagi dari mana Katanya datangnya amin? kitab yang menjelaskan. Kok Anda nih Kalau Quran Saya kitab yang ngomong sama. menjelaskan, seharusnya Quran sanggup nggak menjelaskan? Mana sih orangnya? Sanggup Apa, nggak gimana? Al-Quran menjelaskan? Orang mana? menjelaskan apa? Menjelaskan perkara tentang agama Islam. Ya, Sanggup? semua ada di sini, Mas. Sanggup? Ya, Sanggup? semua ada di sini. Oke, sekarang saya tanya, yang nggak usah yang berat-berat dah gini. Di dalam Al-Quran di mana suruh begini tangannya? Apa? Kalau sholat kan takbiratul ihram, kemudian tangannya begini-begini, betul? Betul. Ah, datangnya dari mana ini tangan begini? Dari Allah. Berat. Kami sebagai agama, Makanya kami saya sebagai bilang, agama Islam, Quran kami kitab yang mengikuti menjelaskan sunnah itu Nabi. sebenarnya hanyalah Sunnah Nabi. Ibu anak, tahu nggak presiden kalau kampanye presiden, kampanye pilkada, oh kami akan menurunkan harga beras, kami akan menurunkan harga minyak pertalite, bahkan akan kami tidak oplos. Ternyata kami oplos. Dengar, gini, ketika orang menggombal itu pasti bualannya setinggi langit. Nah, sekarang saya tanya, betul tidak Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu itu bualan atau fakta? Betul? Bukan bualan ya? Bukan? Nah, kalau Al-Quran menjelaskan, tolong jelaskan kepada saya, kenapa tangan orang Islam harus begini waktu sholat? Tunjuk ayatnya dalam Quran. Kalau itu sunnah Nabi. Di mana ayatnya dalam Dan Quran? kami sebagai ini umatnya, kami mengikuti sunnah Nabi. Bu Ana, yang saya tanya ayatnya dalam Quran di mana? Loh, saya kan bilang. Makanya Saya saya tidak bilang, memahami- saya tidak nih, memahami Al-Quran. kalau Kristen Saya tidak bertanya, memahami Al-Quran. mustahil Islam menjawab pakai Quran, mustahil. Mustahil Quran itu dipakai untuk menjawab. Makanya saya bilang anak, saya sarankan nih, gimana kalau besok-besok tolong jangan bilang lagi bahwa Al-Quran kitab suci kalian, tidak. Karena ketika ditanya agama Islam, Qurannya nggak dipakai, saudara. Apapun pertanyaan saya seputar agama Islam, mustahil Quran kalian pakai untuk menjelaskan. Coba sekarang saya tanya, yang lain lagi lah, yang paling dasar sekali saya tanya, paling dasar dalam agama Islam. Di Quran mana ada sholat 5 kali sehari, di mana? Sholat. Iya. Coba minta.
Di mana ada Quran? Sholatlah kamu 5 kali atau 5 waktu. Di mana dapatnya? Jangan dong dihapus. Meninggal dunia. Enggak. Tunggu. Oke, silakan. Tunggu. Nggak apa-apa. Belum Kita apa-apa, tunggu meninggal dunia. Kita tunggu. Ya, sambil teman-teman ya, sambil menunggu sekali lagi teman-teman ya. Follow, jangan lupa cari akun saya yang asli teman-teman. Bagi teman-teman yang menonton mungkin dari platform lain, silakan teman-teman, mari kita gabung di akun asli saya ya teman-teman ya. Cari saja akun asli saya. Teman-teman, ini sudah 8.100 orang, 100 pasang mata memandang ya, 8.100 orang. Kita masih menunggu nih ya. Al-Quran katanya kitab yang menjelaskan segala sesuatu ya. Al-Quran katanya kitab yang lengkap, tapi sayang ternyata hanya di bibir saja, saudara. Belum kena ini mah, belum kena. Engkau boleh bilang lengkap, engkau boleh bilang menjelaskan, tapi apa artinya itu kalau tidak engkau gunakan? Hehehe. Ayo silakan. Di Quran mana Oh, nggak bisa sih. bahwasanya sholat itu 5 kali sehari? Silakan. Kalau ada saya terjun dari Monas, silakan. Meninggal dunia. Surat Hud ayat 114. Oke, saya bukakan ya. Saya bukakan. Kalau ada saya terjun dari Monas, saudara-saudara. Surat Hud. Ayat yang keberapa? Jangan di situ. Ayat berapa tadi? 114. 114. Kita baca ya. Hud 114. Pasti nggak nyambung. Oke, saya bacakan ya. Dan dirikanlah sembayang itu pada kedua tepi siang, pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Ini 3 kali di sini. Pada 2 tepi siang, ya kan? 2 tepi siang itu maksudnya pagi dan petang, dan pada permulaan malam. 3 kali ini sudah. Lalu dari mana datangnya 5 kali sudah? Berat ini saudara-saudara. Bahkan Al-Quran tiada sanggup menjelaskan, Bu Ana, betul? Al-Quran betul tiada sanggup menjelaskan bahwasanya Quran sholat 5 kali? Mau saya kasih tahu nggak? Ada. Oh, mana ayatnya mana? Kita tunggu nih ayatnya. Al-Quran kan banyak. Oke, kita tunggu. Kita kasih dia semangat. Ya, kita tunggu. Ya teman-teman, sambil menunggu ya biar kita nggak kosong melompong. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, kita ada rencana pendirian rumah apologet, teman-teman. Bagi teman-teman yang tergerak hati untuk mensupport pendirian rumah apologet, terutama kepada saudara-saudara Kristen yang mampu, yang berkecukupan, teman-teman bisa mampir ke profil saya, klik di situ ada link untuk kolekte ya. Ada kolekte, terus tanda panah ke bawah, klik aja link itu link YouTube saya. Siaran ini itu kita siarkan juga di situ, kita masukkan di situ teman-teman. Jadi bisa lihat di profilnya itu teman-teman ya, link untuk mensupport. Di situ ada Bang, ada nomor rekening dan juga ada Zelle-nya di situ teman-teman. Silakan teman-teman support di situ. Bagi teman-teman yang bingung, yang nggak tahu itu apa, link itu apa, Bang, Zelle itu apa, segala macam, teman-teman bisa sini. Ya, langsung support di situ. Silakan teman-teman screenshot saja, tangkap layarnya ya. Kolekte untuk rumah apologet saya taruh di layar. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih bisa berpartisipasi dalam pendirian rumah apologet di situ teman-teman ya. Silakan tangkap layarnya teman-teman. Iya, jangan lama-lama Bu Ana. Sebentar lagi Lebaran ini.
Silakan. Ini bulu. Aneh. Waduh. Kemana ini anak ini? Pusing dah, pusing. Sudah berapa tahun jadi orang Islam tidak tahu fakta dan kenyataannya bahwa itu tidak ada. Sudah? Mau saya bantu? Mau saya bantu? Banget. Menghina Islam banget. Bukan menghina, anak saya ini berkata kebenaran. Kalau ada tolong tunjukkan di mana sholat 5 kali, di mana datangnya. Sudah ada. Kalau saya bilang kalau ada sholatlah kamu 5 kali sehari, saya terjun dari Monas. Di Quran mana itu ada? Mau saya kasih tahu nggak jalan ceritanya? Sambil kamu buka-buka ya, anak ya. Nih saya ceritain begini. Jadi katanya Muhammad itu dia itu melakukan Isra wa Mi'raj. Halo? Aduh, Ana jangan menunduk dulu, Ana. Ya, lihat kemari dulu ke sini. Betul tidak? Muhammad Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, betul? Iya. Nah, ketika dia sampai kepada Sidratul Muntaha, dikatakan di situ katanya Muhammad bertemu dengan Allah. Betul? Lalu Allah menyuruh dia sholat 50 kali sehari, betul nggak? Anak? Aduh, nampaknya dia harus berguru dulu. Oke lah, Ana, gimana? Jangan habis waktunya nanti boleh dicari lagi. Ya, Betul, betul. dia tadinya disuruh sholat 50 kali, betul? Iya. Sekarang saya tanya, kalau memang, kenapa menggema? Eko. Gini, kalau memang disuruh sholat 5 kali sehari, ngapain Allah kurang kerjaan nyuruh-nyuruh Muhammad sholat 50 kali sehari? Pertamanya, sholatlah kamu 50 kali sehari. Lalu Muhammad pulang, ketemu sama Musa. Wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup. Balik, tawar. Nah, balik lagi dia. Lalu, ya Allah, tolonglah kurangi. Nah, dikurangi lagi, jadi 45. Balik lagi, ketemu Muhammad. Ketemu Musa. Nggak kuat umatmu. Balik lagi. Balik. Terus, sampai 5. Sampai 5. Waktu 5 itu, balik lagi Muhammad ketemu Musa. Disuruh lagi sama Musa balik. Kembali, umatmu nggak akan sanggup. Lalu Muhammad bilang gimana? Saya sudah malu katanya. Menurut riwayat itu begitu. Bagaimana mungkin di Quran ada sholat 5 kali sehari, sementara Allah nyuruh sholat 50 kali, ditawar. Kalau memang sudah dari Quran 5 kali, wah harusnya waktu Allah ngomong, wahai Muhammad, sholat 50 kali sehari. Harusnya Muhammad bawa Al-Quran. Ya Allah, bukankah kamu berfirman kepadaku, suruh sholat 5 kali sehari? Kok sekarang disuruh 50 kali? Harusnya kalau memang sholat 5 kali sehari itu ada dalam Al-Quran. Loh, masa Allah suruh sholat 5 kali sehari, dia sendiri yang suruh sholat 50 kali? Gimana? Lagi pula kalau kita pakai logika ya, Ana ya. Bayangkan, satu hari 24 jam. 24 jam. Kalau disuruh sholat 50 kali sehari, maka dalam 1 jam 2 kali Anda perlu sholat. Dan tidak mungkin manusia itu bisa terjaga 24 jam, mustahil. Pasti manusia itu tidur 8 jam sehari. Nah, sisa 24 dikurangi 8, itu masih ada berapa? 24 kurangi 8 berapa? Masih ada 16 jam. 16 jam dibagi 24 jam, berarti 1 jam itu berapa kali Anda sholat? Selesai sholat, balik lagi kamar mandi lagi, habis itu balik lagi. Habis itu ini lagi, baru ngambil air wudhu, baru mau ini ngasih makan anak, suruh sholat lagi. Makanya saya bilang, waktu Allah nyuruh manusia sholat 50 kali sehari, dia mikir atau tidak? 50 kali. Atau dia bercanda-bercanda saja coba? Kapan ayo, kapan makan? Kapan bobo? Kapan cari duit? Kapan ngurusin anak? Bagaimana ini? Makanya saya bilang, apakah cerita-cerita ini hanya dongeng-dongeng belaka? Coba jelaskan. Allah memang menyuruh kita sholat.
5 waktu. Tadinya 50 kali sehari. Dan itu melewati Nabi Muhammad. Iya, tadinya 50 kali sehari. Dan itu ini Nabi Muhammad memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Dan di hadis itu disuruh sholat 5 waktu. Oh, di hadis, pikir tadi di Quran. Jadi di hadis nggak ada? Di Quran nggak ada? Allah kan memerintahkan Nabi Muhammad, sementara hadis itu hukum Nabi Muhammad. Hadis itu wahyu. Semua sunnah tentang Nabi Muhammad di hadis itu. Hadis itu wahyu. Makanya diadanya di hadis, bukan udah di mulai Al-Quran yang delay sholat dia, 5 teman-teman. waktu. Nggak, hadis itu wahyu nggak? Kok gila sih? Delay. Iya. Suara saya terlambat sekitar 3 detik baru Anda terima. Delay dia, teman-teman. Oke lah, Ana, perbaiki dulu sinyalmu. Ini bener-bener ya. Perbaiki dulu sinyalmu, Ana. Aduh, berat. Aduh, saudara-saudara. Padahal itu sudah 9.000. Berapa orang ini? 9.300 orang, saudara-saudara. Aduh, berat.